sel atau sel membran. Sel membran adalah suatu struktur yang unik. Membran yang berupa film ini yang sedikit berminyak, jauh lebih halus dari jejaring laba-laba yang terbuat dari sutra. Jadi kalau kita perhatikan, membran ini memiliki kemampuan untuk melindungi sel atau melindungi materi hidup. Seperti kita ketahui bahwa suatu sel memiliki sitoplasma, materi genetik, organel, ini organel, dan semua materi atau molekul yang dibutuhkan oleh sistem hidup. Jadi membran ini berfungsi untuk melindungi sitoplasma, sekali lagi, materi genetik, organel, dan semua materi yang dibutuhkan oleh sistem hidup. Hal yang menarik adalah bagaimana membran ini bekerja dan dari mana datangnya tenaga atau usaha tersebut sehingga si membran ini dapat berfungsi dengan sangat baik dan tepat. Pertama-tama, mari kita lihat atau kita bayangkan bahwa membran itu mirip karet balon. Kita lihat dalam gambar karet balon, kuat dia kalau kita isi, kita tiup, kuat, tidak mudah meletus atau meledak. Karet itu sangat kuat. Namun, sejujurnya membran ini jauh lebih kompleks, lebih kuat daripada karet balon tersebut. Pada kenyataannya kita perhatikan bahwa membran itu tidak statis, tapi membran itu berubah struktur terus, flux begitu. Flux mengalir, bisa bergerak, bisa mengarahkan atau menggeser komponen molekul bolak-balik untuk membantu sel mengambil makanan, membuang limbah metabolisme, membiarkan molekul tertentu masuk dan keluar, berkomunikasi dengan sel lain, mengumpulkan materi atau mengumpulkan informasi tentang sesuatu, dan yang paling hebatnya adalah memperbaiki dirinya sendiri. Nah, terus membran sel mendapatkan kekuatan atau ketahanan, fleksibilitas, dan fungsionalitas dengan menggabungkan berbagai komponen yang mengembang atau floating oleh ahli kimia atau ahli biokimia secara khusus mengenal ini sebagai fluid mosaik atau mosaik cair, demikian. Komponen utama dari fluid mosaik ini adalah molekul sederhana yang kita kenal sebagai fosfolipid. Jadi mari kita lihat sama-sama struktur daripada membran. Komponen utamanya adalah fosfolipid. Fosfolipid ini memiliki bagian polar dan bermuatan listrik yang dapat berinteraksi dengan air. Jadi light disulfide berinteraksi yang dapat mengarahkan sesuatu sehingga terjadi nanti transport. Dan juga memiliki non-polar tail yang tidak suka sama air. Nah, materi membran fosfobilayer ini berpasangan tail to tail
dalam bentuk two layer yang kita kenal membran bilayer yang memiliki ketebalan dalam ukuran nanometer yang mengelilingi seluruh sel. Kepala mengarah ke sitoplasma dan keluar menuju cairan yang berair dari sel dengan ekor lipid terjepit di antaranya. Membran bilayer ini yang pada suhu tubuh memiliki konsistensi struktur mirip minyak nabati, mempunyai spike, mempunyai sesuatu seperti tahta, berbagai jenis molekul, termasuk di dalamnya itu ada protein, kita perhatikan, ada karbohidrat, dan ada kolesterol. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya, ada membran bilayer yang struktur dasarnya adalah fosfolipid, namun dalam kenyataannya ada juga di dalam struktur main strukturnya itu ada protein, ada karbohidrat, dan ada kolesterol. Kolesterol ini berfungsi menjaga membran dan arahnya menuju cairan, demikian. Dan kolesterol ini menjaga komunikasi antar sel. Terkadang sel berkomunikasi satu sama lain dengan cara melepas atau menerima capture molekul, misalnya protein. Proses ini dikenal dengan endositosis. Nah, mari kita perhatikan dalam konteks struktur, komponen yang lebih kompleks dan membran adalah protein. Salah satu tugas yang penting adalah menjaga agar molekul yang keluar masuk sel itu adalah molekul yang tepat. Kita perhatikan ulang struktur daripada membran tersebut. Molekul nonpolar seperti oksigen, karbon dioksida, dan beberapa vitamin dapat melewati membran bilayer ini. Namun molekul polar dan bermuatan tidak dapat melalui atau melewati membran bilayer ini. Nah, di dalam hal ini transmembran protein akan membentuk suatu channel yang dapat melewati molekul. Misalnya sodium ion dan potasium ion atau natrium dan kalium ion. Protein periferal yang mengapung di bagian dalam, sementara protein lain dapat berfusi dan memfasilitasi perpindahan materi seperti saat fertilisasi atau molekul tertentu atau materi tertentu masuk ke dalam sel, contohnya virus. Ada juga protein bergabung dan mempunyai tugas yang spesifik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, membran sel ini sangat penting untuk menjaga atau melindungi materi dari serangan infeksi, contohnya melindungi serangan bakteri patogen, virus, dan materi-materi lainnya. Dalam konteks diskusi membran ini, contohnya tadi saya katakan bakteri mau menyerang, konteks penyerangannya mau tidak mau harus melewati sistem membran. Virus juga demikian. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka dapat kita simpulkan tanpa membran, no sel, tanpa sel, no bakteri,
no fungi, no plant, no animal, no life anymore. Demikian kira-kira. Jadi sebagai summary daripada diskusi ini, kita coba perhatikan bahwa membran itu sangat penting untuk melindungi isi daripada sel, di mana di dalam sel itu ada sitoplasma, materi genetik, organel, dan materi-materi lain yang dibutuhkan oleh sel. Dasar struktur daripada membran adalah fosfolipid dalam bentuk membran bilayer, di mana fosfolipid ini bergabung tail to tail, ekor dengan ekor, ekor dengan ekor, di mana kepalanya keluar demikian. Nah, yang dapat melewati fosfolipid bilayer ini hanya molekul non-polar, sementara molekul polar dan bermuatan tidak dapat melewatinya. Nah, sudah barang tentu kalau tidak dapat melewati konteks struktur tadi, kita harus melihat ternyata protein bisa membentuk channel di mana bisa melewati ion natrium dan kalium. Selain daripada itu, di dalam mekanisme interaksi antara suatu molekul dengan molekul lain atau makromolekul dengan makromolekul lain, membran ini sangat penting karena dimungkinkan transfer daripada molekul tersebut melalui mekanisme endositosis atau melalui sel-sel adhesion. Dan selanjutnya kita perhatikan bahwa di dalam konteks membran ini sangat penting dalam melindungi sel dari infeksi bakteri patogen, virus, dan bahan-bahan toksik lainnya. Dan yang terakhir adalah tanpa membran, no sel, tanpa sel, no bakteri, no fungi, no animal, no plant, and there isn't any life. Saya rasa demikian untuk kali ini. Sampai bertemu pada kesempatan lain. Terima kasih.